penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan. Di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul. Seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah. Jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi, harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan, hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Dan tersangkanya meninggal dunia sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Pak Kapolres sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 bawa enggak? Siap. Terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu, bagaimana polisi ke depan? Saya mohon persetujuan kita rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Ya, rekan-rekan sekalian, ini kita hari ini benar-benar dalam situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya, bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong, ya, yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum, Pak. Udah, Pak, saya bilang KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M jelas.
bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53 ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini, ya? Oke, mungkin itu dari saya. Saya minta penjelasan masing-masing nanti dari Pak Hogi dan kuasa hukumnya, lalu dari Polres, dari Kajari, dan baru pendalaman dari rekan-rekan. Kami persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang harus kami sampaikan pada forum kali ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang terhormat, sebagaimana yang sudah ada di layar monitor yang bisa dipersani, bisa dilihat oleh Bapak Ibu saudara, saya perlu menyampaikan terkait dengan kronologi yang ada pada diri klien kami, Mas Ade Presley Hoki Minaya, karena memang ini menjadi suatu hal yang sekiranya substansial, ya, dan ini tidak bisa kemudian dipilih sebagai suatu kasus yang tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ini memang ada suatu rangkaian, ada sebab musababnya, ada kausa primanya, sebagaimana yang bisa kita lihat bersama di monitor. Waktu dan lokus, waktu dan tempus delikti, lokus dan tempus delikti yang ada pada hari Sabtu pada tanggal 26 April tahun 2025 sekira pukul 6:30 kurang 5 menit. Lokasi kejadian di Jalan Raya Jogja Solo KM 8 Dusun Dewan Maguharjo, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu dipahami bahwa istri Pak Ogi ini, klien kami, adalah dia mempunyai usaha snack, ya. Biasa mendapatkan pesanan snack baik itu dari instansi maupun dari penginapan, hotel, begitu ya. Saat itu Bu Arista Ningtyas ini, istri Mas Yogi ini, akan mengantar pesanan snack di Hotel Grand Diamond yang berada di Jalan Solo, ya. Istri tersangka ketika itu baru mengambil snack di Pasar Paduk, Kota Yogyakarta, mau menuju ke arah Hotel Grand Diamond, yaitu menuju ke arah timur. Tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba ketemu dengan Mas Hogi ini. Waktu itu Mbak Arista ini mengendarai sepeda motor, bertemu dengan Mas Hogi di setelah turunan flyover Janti, ya. Tidak disangka, tidak dinyanya ketemu. Mas Hogi ini naik mobil, sama-sama mau mengantarkan pesanan snack di Hotel Grand Diamond. Jadi mereka bertemu di situ, bersama-sama mau ke arah Hotel Grand Diamond, ya. Kemudian waktu itu Mas Hogi juga melihat kok istrinya kayaknya ada yang mendekati, ya, mendekati dua orang berboncengan sepeda motor, ya. Dua orang sepeda motor ke belakang dari Mbak Arista ini, kemudian mengambil, ya, tas yang
ada di dalam pegangan Mbak Arista ini dengan menggunakan cutter. Waktu itu Mas Hoki melihatnya yang paling jelas adalah ketika stang sepeda motor yang dikemudikan oleh istrinya oleng. Kemudian ketika melihat bahwa ternyata istrinya tetap bisa mengendarai sepeda motor dengan baik, dilakukanlah pengejaran terhadap para penjamret tadi yang sudah melakukan penjamretan tas istri Mas Hoki tadi itu. Waktu itu istri Mas Hoki, Mbak Arista juga sudah teriak-teriak jambret seperti itu. Ya, artinya kan ketika itu memang istri Mas Hoki ini dalam kondisi yang memang ada dilakukan persikapan terkait dengan tas yang ada di tangannya dijambret, ya, sudah berpindah tangan. Kemudian dilakukanlah pengejaran terhadap para jambret tersebut yang berboncengan, yang di belakang masih membawa cutter, ya, Mas Hoki berusaha menghentikan, tapi ternyata dari pihak para penjamret itu malah semakin kencang mengemudikan sepeda motornya. Kemudian sehingga terjadi body contact begitu, ya. Kemudian para penjamret ini sepeda motornya masuk ke jalur trotoar, ya, jalur trotoar yang kemudian menabrak tembok dan terpental kemudian ke aspal, ya, ke aspal di situ. Kemudian yang pemboncengnya ini dalam kondisi yang tidak sadarkan diri dua-duanya, yang pemboncengnya juga masih menggenggam cutter. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita bicara substansinya adalah di situ. Tapi yang jelas Mas Hoki melakukan pengajaran terhadap jambret itu kan ada sebab musababnya, ada kausannya, ya. Ketika kemudian istrinya disikapi seperti itu, ya, dan ingin tas itu kembali pada dia atau istrinya, ya mungkin tidak seberapa isi tas untuk uangnya, nominal uangnya, tapi banyak tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pesanan snack. Nah, yang itu juga harus diselamatkan karena memang usaha yang dilakukan oleh istri Mas Hoki ini adalah menerima pesanan snack, sehingga kalau dalam pengejaran itu misalnya para penjamret itu katakanlah membuang tas atau tidak dibawa lari, ya Mas Hoki tentu akan berhenti di situ, ya, akan berhenti di situ. Tapi ternyata kan tidak, tetap dibawa. Ya, Mas Hoki juga sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan apapun kecuali itu untuk melindungi istrinya, karena itu juga spontan, ya. Yang itu kemudian pada akhirnya menjadikan tadi itu ada kecelakaan yang dialami oleh para penjamret ini. Ya sebenarnya kalau kita bicara itu adalah kelalaian dari penjamret sendiri. Kalau dia berhenti baik-baik, ya, kemudian memberikan tasnya, saya kira selesai perkaranya, kan begitu. Atau tasnya dilempar kayak apa? Ya, tadi saya menyampaikan Pak Pimpinan Komisi 3, kalau tasnya dilempar selesai, kan begitu. Ya. Karena kan itu yang menjadi titik utamanya untuk Mas Hoki mendapatkan kembali barang yang sekiranya memang itu tidak menjadi haknya dari penjamret yang berisi beberapa nota yang sekiranya itu memang menjadi penting untuk dikembalikan pada istrinya lagi. Itu yang paling pokok seperti itu. Jadi ini ada rentetan, ya, rentetan kejadian, tidak kemudian kejar saja, ya. Ada orang di jalan tidak kenal kemudian dan sebagainya kemudian terjadi kecelakaan, tidak.
ya, tapi ini kematian dari penjamret itu ada sebab musababnya yang sebenarnya dilakukan oleh dia sendiri, yang dia sebenarnya juga, mereka sebenarnya juga mempunyai risiko. Oh, kalau aku jambret di jalan nanti kalau ketahuan seperti ini, oh kalau aku tidak berhenti ya nanti apa namanya bagaimana kondisiku. Oh, kalau aku kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tidak semestinya, apalagi masuk ke trotoar, ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tahu risikonya, ya, sudah tahu risikonya. Nah, inilah yang sekiranya memang sebagaimana tadi pimpinan Komisi 3 DPR yang sudah menyampaikan, ya. Nanti bagaimana ini penyelesaiannya, yang jelas kronologinya seperti itu. Klien kami melakukan pengejaran terhadap jambret itu ada sebab musababnya, dan para jambret jelas dia sudah tahu risiko yang harus dihadapi ketika kemudian dia melakukan tindak kejahatan di jalan seperti itu. Apabila ada yang mau tahu atau tertangkap tangan lah begitu mudahnya, ya. Sehingga kemudian kalau terjadi semacam itu atau kondisi yang sekarang baru kita diskusikan ini, mereka sudah tahu sebenarnya risiko yang akan dihadapi, ya. Itu kalau Bapak pimpinan Komisi 3 maupun anggota, kalau kronologinya seperti itu, ya. Oke. Ya. Pak Hoginya ada yang ingin disampaikan? Ibu ada yang ingin disampaikan? Cukup? Ada tim lain? Cukup ya? Mungkin Pak Kapolres dijelaskan, Pak. Jadi gini, Pak, izin Pak Kapolres, sebelum ini nggak perlu baca, Pak, ya. Siap. Nggak perlu baca, dijelaskan nggak? Anda kan PowerPoint nih, bahannya kan PowerPoint. Baik, Pak. Ya, dijelaskan saja. Siap. Biar waktunya nggak lama. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin kami menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik di media sosial, bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Piket Polsek Depok Timur menerima laporan telah terjadi 2 peristiwa sebagaimana yang kami tampilkan, izin. Yang pertama adalah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ibu di Jembatan Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ketika tasnya ditarik paksa dan diambil oleh 2 orang yang tidak dikenal mengendarai motor, yang mana tentunya peristiwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana. Yang kedua, telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja Solo kilometer 8 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia sebagai buntut dari aksi kejar-kejaran atas peristiwa penjambretan yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya antara motor yang dikendarai oleh diduga pelaku penjambretan dengan sebuah mobil yang turut melihat peristiwa penjambretan saat melintas di sekitar TKP. Jadi awalnya kami mendapat 2 laporan, Bapak. Kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh piket Polsek Depok Timur, dan kebetulan pada saat saya ada di sekitaran Polsek Depok Timur dan saya langsung ke TKP, Pak. Kebetulan ketemu dengan Ibu Arsita dan Pak Oki Winarya langsung, Pak, pada saat itu. Dan saya bertemu dengan beliau. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hogi Minaya lakukan sebagai seorang suami, mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hogi Minarya, karena saya sebagai penegak hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya
sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Ogi. Kebetulan sama ibunya Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Untuk demikian kami yakini bahwa Bapak Ogi Winarya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjabretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Yogi Winarya sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami, dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kausalitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara unit Gakum melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP, dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan, dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Izin kami sampaikan, sementara proses penyelidikan Satlantas dan penyelidikan Satlantas, kami izin menyampaikan ini Satlantas pada saat tanggal itu melakukan penyelidikan Bapak, karena untuk memastikan apakah ini terjadi pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau notwear. Maka kami belum bersikap, kami masih menangani kasus jambretnya. Pada tanggal 6 Juli setelah datang ke Polres Sleman, pada saat berlangsung penyelidikan pada 6 Juli telah datang ke Polres Sleman paman korban yang juga merupakan kuasa hukum dari kedua korban meninggal dunia tersebut. Kami menyampaikan kepada paman korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini, penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepetan hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan
CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli, kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Demikian halnya merupakan sebuah hubungan kasualitas yang menyebabkan fatalitas sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik pidana Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendari secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Pun demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjamretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas, yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Demikian menjadi dilema yang kami rasakan, Bapak, untuk memutus suatu hal manakala kami berdiri dua kaki antara korban dan pelaku. Untuk itulah kemudian kami dudukkan betul kewenangan apa yang dimandatkan undang-undang kepada kami, yakni sebagai polisi kami hanya semata-mata mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang tindak pidana, bukan memutus suatu hal atas nama keadilan yang merupakan kewenangan hakim. Dalam perundungan diri kami meyakini bahwa benar perbuatan tersebut merupakan bentuk spontanitas dari Bapak Hoki Winaya sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Akan tetapi kami sadari betul batas kewenangan kami sebagai polisi hanya semata mengumpulkan bukti, bukan layaknya kewenangan seorang hakim yang dapat memutus berdasarkan keyakinan. Oleh karenanya, saat kami kumpulkan bukti-bukti, kami buat seterang-terangnya peristiwa tersebut tidak hanya merugikan saudara Hoki dalam perbuatan laka lantas, namun juga hal menguntungkan saudara Hoki dalam perbuatan pembelaan terpaksa. Untuk ini pula ketika kami terima permohonan tidak dilakukan penahanan dan pinjam pakai barang bukti dari pemohon oleh saudara Hoki, kami pertimbangkan adalah selagi masih batas kewenangan kami terima permohonan tersebut dan tidak kami lakukan penahanan sedikit pun, dengan pertimbangan supaya yang bersangkutan tetap bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan keluarga, serta menyiapkan dalilnya perihal pembelaan terpaksa. Dan dalam hal ini penyidik kami laporkan pada Bapak, saudara Hoki dan kuasa hukumnya sudah mengerti keterbatasan kami dan berkeyakinan pula proses yang kami lakukan dapat dibuktikan dalil pembelaan terpaksa tersebut di persidangan kelak. Izin kami laporkan, sepanjang proses penyidikan ini pula kami sudah mencoba berbagai upaya agar masing-masing pihak mau bertemu dan melakukan mediasi dalam rangka terselesainya perkara ini dengan berdasarkan keadilan restoratif. Namun pada upaya ini belum berujung pada bertemunya para pihak, yang mana meskipun penyidik sudah mencoba menginisiasi pertemuan tersebut dengan mengirimkan kontak kuasa hukum satu sama lain, akan tetapi masing-masing pihak terkesan saling menunggu siapa yang duluan karena merasa memiliki pembenaran sendiri. Pada tahap ini pula dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu kami terkendala atas batasan kewenangan yang kami miliki sebagaimana diatur dalam Perpol 8 tahun 2021, yang hanya dapat menerima permohonan namun tidak boleh menawarkan. Demikian terbatasnya kewenangan yang kami miliki, padahal penting bagi seorang polisi untuk dapat menawarkan keadilan restoratif kepada para pihak terkait mengingat kompleksitas dinamika di lapangan yang polisi temukan sehari dalam pelaksanaan tugas, Bapak. Bukan perkara ini saja.
Sehingga dalam kesempatan ini tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 yang ada di ruangan ini atas produk hukum yang baru saja diundangkan, yang mana pada KUHP baru ini sekarang kepolisian dapat melaksanakan penawaran restoratif secara aktif kepada para pihak. Polisi dapat melaksanakan inisiator dan fasilitator. Akhir kata kami sampaikan kepada semuanya bahwa dalam hal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf. Kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke Pak Kajari, Pak, saya jadi semakin jelas itu bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang nggak terbukti, keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah, namanya ngejar maling. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Lalu dia akhirnya menabrak tembok, gitu kan? Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar, tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa, Pak. Ya, memang kewenangan Bapak, tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana, mestinya sejak awal begitu. Ya, nggak apa-apa Pak, nanti dijawab ya. Tapi kami di sini Pak, ya, Bapak punya kewenangan, kami punya kewenangan Pak, ya. Bapak silakan menyatakan kewenangan, tapi nanti kami juga punya kewenangan Pak. Silakan Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini menerima berkas perkara berdasarkan timeline yang akan kami sampaikan sebagai berikut Bapak. Jadi setelah menerima SPDP pada tanggal 24 Juli 2025, kami pada tanggal 29 langsung menerbitkan P16 dengan jaksa peneliti yaitu Saudari Adinda Hapsari dan Saudari Rahajeng Dinar, yang dalam hal ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit tipes. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian, diterima SPDP tersebut, kemudian pada tanggal 2 Oktober kami menerima berkas perkara tahap 1. Selanjutnya, jaksa penuntut umum menentukan sikap.
Dan pada tanggal 7 Oktober 2025 menyatakan bahwa berkas belum lengkap dengan surat P18. Dan JPU memberikan petunjuk P19 pada tanggal 14 Oktober 2025. Kemudian berkas dikirim kembali oleh pihak penyidik dari Polresta Sleman, yaitu pada tanggal 25 November 2025. Setelah diterima, maka pada tanggal 4 Desember diadakan berita acara koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sleman dengan penyidik Satlantas Polres Sleman. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari JPU menentukan sikap dan menyatakan berkas telah lengkap atau P21. Untuk tahap 2-nya yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026. Dengan melihat setelah melakukan tahap 2, maka penuntutan tanggung jawabnya ada di pihak kejaksaan. Kami pada tanggal 23 Januari 2026 kemudian menentukan sikap untuk penuntutan tersebut dengan melakukan RJ, restoratif justice. Itu. Kami berusaha untuk mencari dan menggali pihak-pihak tersebut, yaitu antara dalam hal ini keluarga yang menjadi korban dan keluarga yang menjadi tersangka. Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 dipertemukanlah kedua belah pihak secara komunikasi menggunakan telepon seluler. Di situ ada pembicaraan, ada kesepakatan bersedia untuk dilakukan pertemuan walaupun via Zoom meeting, karena kondisinya keluarga dalam hal ini sebagai korban itu ada di Palembang dan ada di Pagar Alam. Makanya kami menindaklanjuti pada hari Senin tanggal 26 Januari, saya selaku Kajari bersama jaksa fasilitator melaksanakan penyelesaian perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif. Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya pertemuan di hari Senin tersebut dihadiri yaitu antara lain kami selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, kemudian PLT Kasipidum, Jaksa Penuntut Umum, kemudian ada perwakilan dari Satlantas Polresta Sleman, kemudian ada kuasa hukum dari pihak tersangka, dan tersangka sendiri yaitu saudara Hogi hadir didampingi oleh istrinya Ibu Arsita. Kemudian hadir pula tokoh-tokoh yaitu antara lain tokoh agama di lingkungan tempat tinggal saudara Hogi dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan yang mengikuti melalui Zoom meeting kami dalam hal ini ada penasihat hukum dari pihak keluarga korban yang notabene dalam hal ini menyampaikan bahwa dia termasuk sebagai keluarga daripada korban tersebut. Kemudian ada juga keluarga korban yaitu ayahnya Bapak Hermanto dan pamannya Bapak Ramlan. Kemudian ada adik korban yang ada di Palembang, itu saudara Eka Putri Kirana.
Didampingi kami juga oleh Ibu Wakajati Daerah Istimewa Yogyakarta secara virtual. Setelah diadakan diskusi, diadakan saling mengungkapkan unek-unek, saling mengungkapkan isi hati antara para pihak, kemudian akhirnya para pihak memperoleh kesepakatan dalam pertemuan restoratif justice tersebut, yaitu yang pertama, tersangka beserta istrinya dan kedua belah pihak keluarga korban sudah saling memaafkan. Jadi mereka sudah memaafkan. Kemudian kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perkara ini menggunakan restoratif justice. Selanjutnya, untuk bentuk kesepakatan perdamaian masih menunggu proses hasil komunikasi antara penasihat hukum dari korban maupun dari pihak tersangka. Kami pada tanggal 27 Januari selanjutnya melakukan pertemuan kembali menggunakan media Zoom meeting antara penasihat hukum dari pihak tersangka Bapak Hoki, kemudian dengan penasihat hukum dari pihak keluarga korban, yaitu Bapak Misnan. Dari hasil virtual yang kita lakukan tersebut, akhirnya terjadi lagi kesepakatan bahwa para penasihat hukum ini akan melakukan pertemuan secara langsung. Jadi penasihat hukum Pak Misnan ini nanti akan datang ke Jogja untuk bertemu dengan Pak Teguh secara langsung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Yang terhormat unsur pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3, kami berupaya dalam hal ini semaksimal mungkin untuk mengupayakan keberhasilan daripada proses restoratif justice ini agar berhasil. Untuk itu, di forum yang terhormat ini kami mohon dukungan, doa, mudah-mudahan pada pertemuan besok sore kita semua bisa menyelesaikan secara tuntas perkara ini menggunakan keadilan restoratif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon bimbingan, arahan dari yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI serta yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, di KUHP baru itu memberikan keleluasaan kepada jaksa, Pak. Nggak kayak dulu lagi pasif, ya kan ya, terima apa adanya. Sekarang jauh lebih leluasa dan lebih banyak lagi, bukan sekedar restoratif justice, ya. Ketentuan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi sama-sama kita diskusikan, ini para perancang dan penyusun KUHP baru semua ini. Ya, dari kanan Pak Rikwanto, silakan Pak Rikwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan dulu, saya adalah mantan polisi. Pernah jadi anggota polisi, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda. Basic saya adalah reskrim dan intelijen. Nah, jadi kalau bicara berkas perkara saya paham. Ini sebagai prolog, mohon izin. Mau tahu Pak se-Indonesia, Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam kasus ini kita coba memahaminya ya dari sudut pandang saya. Sebenarnya menurut saya ini
ada yang kurang tepat dalam kerangka berpikir, frame of thinking dan mindset berpikirnya menanggapi masalah ini. Menurut saya ini adalah satu kasus, bukan dua kasus. Satu kasus, kasus penjambretan. Ya, satu kasus itu, satu perkara itu ada sekumpulan tempat, satu TKP, di situ kumpul semuanya, peristiwanya, tersangkanya, korbannya, barang buktinya. Ada satu peristiwa, banyak TKP-nya, korbannya di situ, barang buktinya di sana, pelakunya di sana, barang bukti lain di sana, ada beberapa TKP lagi. Nah, kalau yang dibahas tadi ini adalah satu peristiwa, dua TKP. TKP terjadinya penjambretan, TKP terjadinya tertangkapnya pelaku penjambretan yang dalam tertangkapnya pelakunya meninggal dunia. Jadi TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya reskrim, bukan TKP-nya lantas. Menurut pandangan saya, kalaupun lantas mau diminta tolong untuk olah TKP, boleh-boleh aja. Itu TKP-nya reskrim, satu berkas perkara. Karena satu konteks, satu kaitan. Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dekat situ dengar jambret suaminya datang, itu peristiwa itu adalah peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa menurut KUHP ya, dikategorikan tertangkap tangan. Pada saat kejadian diketahui oleh orang, tidak lama setelah itu, atau ditemukan padanya barang bukti yang berkaitan, atau diteraki orang. Jadi suaminya itu dalam kondisi tertangkap tangan, istilah hukumnya. Jadi siapapun yang dalam kondisi jambret, entah suami, entah tukang bakso, tukang pecel, mengetahui itu, dia tergerak, dia bisa melakukan penindakan di lapangan. Ya, dia kejar, apalagi suaminya, dia kejar. Dan dalam pengejaran itu, dia tujuannya adalah untuk menghentikan atau menangkap si pelaku. Tujuannya ya. Nah, waktu menghentikan menangkap si pelaku, apakah si pelakunya rela akan ditangkap? Mau nggak kira-kira? Nggak mau melarikan diri. Yang mengejar ini berusaha untuk menangkap pelaku tindak pidana penjambretan. Dalam konteks menangkap itu terjadi peristiwa-peristiwa, ya, tidak ada mens rea untuk membunuh dan lain-lain. Nah, terjadi upaya-upaya hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti memepet sampai menabrak. Ya, akibatnya tidak diperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah, jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi, harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan, hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Ya kan nggak begitu. Jadi satu rangkaian. Di peristiwa matinya dua penjambret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu, bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Enggak begitu penanganannya. Apalagi kalau lalu lintas ya, Mas Mulyanto ya. Ini menerapkan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Di sini kan ayat 4-nya ya, meninggal dunia ya. Tapi unsur pasalnya kan karena lalainya, karena alpa. Kalau mau jujur, nggak masuk unsur pasalnya. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan alpa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada alpa di situ. Berarti ada upaya paksa untuk menghentikan dia.
nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu, dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Ya, satu kasus, satu peristiwa. Jadi satu pasal yaitu penjambretan, dan satu kasus yaitu peristiwa penjambretan. Tidak ada kasus lalu lintas di sini. Ya, satu rangkaian itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan, dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia, sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu, terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli untuk mindset yang seperti saya, sesederhana itu gitu. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan, tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini biar nyambung ya, izin ya ke Pak Saparudin dulu, biar nyambung dulu nanti ke Pak Nasir Jamil. Ini polisi juga nih, punya ilmunya juga. Silakan Pak Saparudin. Ya. Terima kasih pimpinan. Saya mau tanya dulu sama, mohon izin Pak, Ya, saya dialog langsung. Silakan. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di assessment belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca nomor berapa? nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP 2023. Ulangi. 25. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang undang-undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Bapak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres
sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Perma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini, Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini bukan RJ, bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam, tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi, saya lihat Pak Kapolres itu, dia melakukan pembelaan yang tidak melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu, Pak. Curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya, Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil, Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai, jadi itu bukan tidak seimbang, memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil, Pak, yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba, bolak-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Itu loh, Pak Kajari juga. Nah, kalau Bapak pakai RJ lagi, Pak Kajari, tuntutannya apa sih? Mereka kan pasti ada tuntutan, Pak, kepada korban ini. Di media sosial juga Pak Kapolres banyak itu di media sosial. Seandainya yang mengejar itu polisi, terus yang meninggal, apakah polisi dipidanakan juga? Kan selama ini nggak pernah polisi ngejar meninggal orang itu, kan tidak dipidanakan juga. Jadi pasal 34, Pak, nanti coba Bapak buka, terus penjelasannya juga itu alasan pemaaf karena orang ini jadi korban, Pak. Orang korban jangan jadikan tersangka. Ini kenapa Pak Kajari juga begitu, P21,
langsung RJ. RJ itu ada tuntutan lagi toh Pak. Nah saya mau tanya Pak Kajari, dia minta berapa sih? Atau apa tuntutannya yang dari sana? Ya, jawab Pak. Mohon izin Bapak, jadi pada saat pertemuan di Zoom meeting pada tanggal 26 tersebut, itu sempat disampaikan oleh pihak dari Palembang melalui kuasa hukumnya. Karena saya suruh bicara sendiri, keluarga yang dalam hal ini sebagai Jamret itu tidak mau Pak, tidak mau bicara, semua pokoknya melalui kuasa hukumnya. Ya bukan malah Ya, kuasa hukumnya. makanya kuasa hukumnya akhirnya menyampaikan pada forum itu, mungkin pihak keluarga daripada Pak Ogi juga tahu, itu hanya memberikan bahwa dia waktu itu biaya-biaya yang timbul seperti untuk mengantar jenazah dari Jogja ke Palembang, biaya ambulannya, terus biaya pemakamannya, dia seperti itu hanya menyampaikannya. Selanjutnya akan nanti Nilainya berapa Pak? dia belum menyebut nilai pada saat itu Bapak. Pada saat pertemuan Zoom meeting itu dia tidak menyebut nilai, hanya menggambarkan bahwa kan kami ada pengeluaran biaya-biaya seperti biaya ambulan, biaya pemakaman. Nah, selanjutnya pada pertemuan lanjutan pada tanggal 27 kemarin itu akhirnya antara kuasa hukum sepakat mau bertemu 4 mata besok sore di kantor Kejaksaan Negeri Oke, Sleman. cukup lanjutkan Pak. Cukup ya, belum, masih ada. Jadi Pak Kajari dengan Pak Kapolres coba ini ya, Pak Kajari Pak Kapolres sih sudah sespimti atau Lemhanas? Belum. Saya belum Bapak. Sudah sespimti? Belum Bapak. Hah? Belum. Belum. Ya udah. Maksud saya coba lebih, dan mungkin saya lihat Bapak belum tahu persis, tapi sebetulnya polisi sudah ada yang namanya overma, alasan pemaaf di KUHP yang lama, tapi KUHP yang baru juga ada Pak, di pasal 34. Coba Bapak baca berulang-ulang. Dan itu curas Pak, bukan pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan yang resikonya tinggi sekali. Masih lumayan Bapak suaminya mau mengejar dengan punya keberanian yang cukup Pak. Tidak semua orang mau mengejar. Nah, di dalam terjadinya pengejaran itu terjadi suatu kecelakaan begitu. Ya sudah selesai, tersangkanya meninggal dunia. Tidak ada lagi RJ. Nah kalau Bapak RJ, tuntutannya itu nanti karena dia merasa pede. Persyaratan RJ Pak harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ini persis sama dengan yang di Jambi, Muaro Jambi. Jadi pede itu yang pelapor itu, jadi merasa percaya diri, jadi bisa membuat angka yang cukup tinggi nanti Pak. Terjadi lagi pemerasan di situ. Nah, saya minta Bapak lebih bijaklah terhadap ini berdua Pak. Bapak sebagai aparat penegak hukum, Bapak tahu ada alarm. Bapak bukan dengan gagah berani menyampaikan unsur-unsur pidana ini. Tidak. Coba lihat di media sosial bagaimana tanggapan masyarakat. Itu sinyal bahwa Bapak salah di dalam menerapkan pasal di situ. Iya Pak ya, Pak Kapolres. Coba lebih bijak. Ya, kita lagi sekarang polisi dengan jaksa dengan hakim, reformasi Polri. Tapi tetap bergulir, Anda tidak mengerti Pak Kapolri bagaimana sih Polri kita ini jaga supaya marwah Polri ini lebih dipercaya kepada masyarakat. Tapi Bapak
Ada kegiatan potongan-potongan kelakuan-kelakuan Polri yang membuat citra Polri semakin buruk. Kita berusaha, Pak. Kita di sini semua sepakat Polri itu di bawah Presiden. Ini semua perdebatan, tapi Bapak jangan mencederai ini. Ya saya kira itu Bapak coba, kalau saran saya ini SP3 Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya, singkat aja Pak, ya nggak perlu panjang lebar ya, Pak kuasa hukum dulu ya, tanggapannya, kemudian Pak Kapolres dan Pak Kajari, silakan. Closing statement Pak. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR. Ya, dari apa yang sudah kita dapatkan dalam forum ini sudah jelas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa adanya tindak pidana penjamretan kemudian laka lantas ini tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi suatu perkara yang satu. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak yang ada di sini juga sudah menyampaikan. Itu kemudian yang kedua terkait dengan bahwa klien kami ketika melakukan pengajaran jelas tidak ada niatan satu. Mensreanya tidak bisa. Ya. Mensreanya tidak bisa apa yang kemudian sangkakan dalam perkara yang sekarang sudah bergulir di Kejaksaan Negeri Sleman. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih di forum ini bahwa ternyata semuanya menghendaki bahwa perkara ini harus close, karena memang seperti itu yang saya sampaikan di awal bahwa perkara ini adalah menjadi satu kesatuan. Ketika tindak pidana penjamretan karena pelakunya sudah meninggal dan itu gugur, close perkaranya. Sehingga ini mungkin nanti ada wacana apakah Kejaksaan akan membuat SKP 2 ataupun tadi ada wacana untuk deponering dari Jaksa Agung atau dimungkinkan juga dengan UKP yang baru sekarang ini Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR itu kami terima kasih sekali sudah ada masukan wacana seperti itu. Saya kira itu semoga ini menjadi jalan terbaik dari penyelesaian persoalan ini sehingga kemudian membuat semuanya menjadi baik juga, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, juga dari klien kami dan dari kami sendiri dan semuanya lah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, karena memang keadilan substantif itu memang nanti akan harus terpenuhi ya terkait dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini. Saya kira itu Bapak, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement Pak Kapolres. Jadi nggak perlu jawab-jawab lagi Pak, pokoknya closing statement saja Pak. Siap. Izin kami pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kajari, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Kami pun sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan, apabila yang kami lakukan kemarin dengan
mencoba untuk melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian. Ini semata-mata kami ingin biar perkara ini tuntas selesai. Akan tetapi kami tetap nantinya akan minta petunjuk pimpinan dalam hal ini untuk menyelesaikan lebih lanjut terhadap perkara yang saat ini sedang kita atensi bersama. Mungkin itu, Oke. pimpinan. Terima Ya, kasih. dari saya terakhir ya, sebelum kita baca kesimpulan, namanya menjalankan tugas tentu kan ada ujian-ujian Pak. Ini ujian bagi bapak-bapak, ya, apalagi kita juga paham ini KUHP dan KUHP baru. Kita punya banyak prinsip-prinsip baru dan lain sebagainya, tapi kan namanya memahami KUHP itu kan tidak cukup sekedar dibaca, ya kan ya, perlu sosialisasi, ya. Tapi yang jelas kami juga punya kewenangan Pak. Ya, kami akan sampaikan dalam bentuk kesimpulan ini, ya. Minta tolong ditayangkan. Ya, kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kapolresta Sleman, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan kuasa hukum dari Saudara Hogi Minaya, termasuk dengan Saudara Hogi Minaya, masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 28 Januari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara Saudara Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 1288/7 Romawi /2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau yang tadi hukum acara pidana, ini hukum pidana. 2. Komisi 3 DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Teman-teman gimana? Ya, dengan selesainya pembacaan tadi, kesimpulan tadi selesai sudah. Nah, ini tanda tangan dulu Pak, kita Pak. Selesai, sebentar lagi sebelum saya tutup ya.